Halo semua, balik lagi di obrolan warung kopi. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang berita yang lagi ramai diperbincangkan, yaitu tentang Danantara. Mungkin banyak yang sudah mengupas tentang apa sih Danantara, terus kenapa dibuatnya. Tapi di kesempatan kali ini saya akan membahas sesuatu yang lebih berbeda. Mungkin kalian udah tahu, banyak di channel-channel lain yang sudah mengupas tentang Danantara ini. Tapi mungkin sedikit yang tahu siapa sih sebenarnya pencetus Danantara ini, kapan dicetuskannya, dan tujuan sebenarnya tuh apa. Oke, sebenarnya Danantara ini diciptakan atau buah pemikiran dari orang tua Pak Prabowo Subianto. Sumber ini saya dapatkan dari CNBC Indonesia. Dikatakan di sana peresmian Danantara menjadi momen bersejarah sebab menjadi badan pengelolaan investasi pertama di Indonesia setelah 80 tahun merdeka. Danantara juga diklaim sebagai salah satu dana kekayaan negara terbesar di dunia dengan aset lebih dari 900 miliar US dollar. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa pencetus dari Danantara ini adalah orang tua dari Bapak Prabowo dan Bapak Hasyim Joyo Hadikusumo. Namanya adalah Bapak Sumitro Joyo Hadikusumo. Beliau adalah tokoh ekonomi Indonesia dan mantan Menteri Keuangan RI. Bapak Sumitro mencetuskan gagasan Badan Khusus Pengelolaan Investasi pada tahun 1996 dalam pewartaan Suara Karya 17 Desember 1996. Beliau menyebutkan pemerintah harus segera membentuk sebuah lembaga khusus yang berfungsi menampung dan memanfaatkan dana hasil penyisihan laba BUMN. Ini bertujuan agar tidak terjadi swastanisasi BUMN yang akan membuat kalangan konglomerat makin kuat mengendalikan ekonomi Indonesia. Nantinya, dana yang dikumpulkan lembaga tersebut akan menjadi investasi bagi pembinaan gerakan koperasi dan usaha kecil. Di samping berperan sebagai investment trust, lembaga itu juga dimungkinkan berperan sebagai dana jaminan yang dikala dianggap dapat turut serta dalam pembelian saham-saham perusahaan swasta maupun BUMN. Namun, sebagai pengumpul keuntungan BUMN, badan tersebut harus dikelola secara mandiri dan tetap ikut aturan lembaga keuangan dan moneter pemerintah. Sumitro juga menyebut badan tersebut harus diawasi oleh suatu dewan yang terdiri dari unsur keuangan dan moneter, koperasi, dan produksi. Sebagai ekonom, saran dari Bapak Sumitro membentuk lembaga pengumpulan laba BUMN untuk investasi didasari oleh proyeksi ekonominya untuk tahun 1997. Saat itu dia melihat ekonomi tahun 1997 diprediksi akan lebih baik. Pertumbuhan ekonomi 7,5% sampai 8% dan inflasi diprediksi di bawah 7%. Namun, pada sisi lain, cerahnya ekonomi berdampak pada ketimpangan di masyarakat. Atas dasar ini, beliau menyarankan pembentukan lembaga tersebut untuk mendukung investasi kepada saham-saham, koperasi, dan usaha kecil. Tujuannya supaya ketimpangan bisa hilang. Kita ketinggalan sekitar 17 tahun dibanding Malaysia yang telah membentuk Serikat Permodalan Nasional Berhad guna memperkuat golongan bumi putra dalam kegiatan perekonomian, kata Bapak Sumitro. Meski begitu, Sumitro juga menyadari saran dan gagasannya masih sebatas teori. Untuk praktiknya, dia menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada pemerintah. Pada sisi lain, gagasan tersebut langsung direaksi beragam oleh beberapa ahli, ekonom, dan ex-menteri keuangan.
JB Sumarlin tahun 1988 sampai dengan 1993 menyebut gagasan Sumitro belum punya urgensi besar di Indonesia. Sedangkan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Bapak Subiakto mengaku senang atas gagasan Badan Dana Investasi. Dia sebagai pejabat pemerintah menyebut akan langsung mempelajari ide tersebut. Namun seiring waktu, ide tersebut tidak kunjung direalisasikan oleh Presiden Soeharto. Terlebih, proyeksi ekonom Bapak Sumitro atas tahun 97 juga salah. Sebab Indonesia dilanda krisis yang merusak sendi-sendi perekonomian. Sampai akhirnya ide pembentukan lembaga dana investasi ala Bapak Sumitro baru direalisasikan tahun 29 tahun kemudian oleh anak ketiganya, yaitu yang kita tahu Bapak Presiden terpilih saat ini. Jadi sampai saat ini kita baru tahu bahwa sebenarnya pembentukan Danantara itu sudah digagas dari tahun 1996 oleh orang tua dari Bapak Prabowo Subianto. Nah, sebenarnya apa sih manfaat dari Danantara? Dikutip dari antaranews.com, ada beberapa poin dari manfaat Danantara. Yang pertama yaitu penciptakan lapangan pekerjaan. Kedua, ada investasi besar-besaran. Ketiga, kontribusi terhadap PDB. Dan keempat, peluang ekspor yang sangat besar. Namun di samping manfaat itu juga, pembentukan Danantara tidak terlepas dari resiko-resiko yang mengikuti di belakangnya. Ya, kita sebut saja ada beberapa penyalahgunaan atau kurangnya efisiensi atau investasi yang kurang optimal. Dikutip dari Infobank News, Bapak Yusuf menjelaskan bahwa resiko-resiko tersebut dapat muncul jika pengawasan tidak memadai atau jika keputusan investasi tidak didasarkan pada analisa yang kuat. Ya, mungkin seperti kurangnya mitigasi atau matangnya dalam perencanaan investasi. Ya, pasti setiap kebijakan ada plus dan minusnya. Ditambah lagi di dalamnya sendiri ada berbagai macam kepala atau orang-orang yang ikut mengawasinya. Kita hanya bisa berdoa semoga super holding Danantara ini bisa lebih sukses dan bisa lebih besar dibanding dengan super holding yang dimiliki oleh Singapura. Karena kalau dilihat dari besarnya dana yang dikelola, itu sama seperti perusahaan super holding Temasek yang didirikan oleh Singapura, yaitu sebesar kurang lebih 14.000 triliun rupiah. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai bertemu lagi di berita selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa tinggalkan komentar, biarkan saya tahu apa yang kalian pikirkan.